semester 3. Di sini kami mau bertanya tentang perawatan khusus meriam puntung ini. Sebelumnya nama ibu siapa? Ibu Saridana Sukses. Umur? 55 tahun. Ibu memang asal Medan ini atau? Ya saya asal Medan, cuman suami yang keturunan dari Maimun. Jadi Bu, sebelum saya menanya tentang perawatan meriam puntung, boleh tahu nggak Bu, bagaimana awal meriam puntung ini ada di sini? Jadi cerita meriam puntung ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi. Kerajaan mereka ini letaknya di Delhi Tua, namanya Kerajaan Haru. Itu sekitar abad antara 15-16an. Jadi kan Harun ini dulu dipimpin dengan 3 orang anak raja, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuan ini itulah Putri Hijau, jadi beliau ini memutuskan untuk Sultan Aceh. Si Aceh tadi untuk memperluas daerah kekuasaannya, mungkin dan berbagai hal lah ya, si Putri menolak, akhirnya diserang Aceh kerajaan itu. Dalam peperangan itu, Raja Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Maka untuk melindungi kakaknya, adik si Putri Hijau tadi, dengan kesaktiannya menyatulah sukma atau kekuatannya ke meriam ini. Ditembakkanlah meriam ini ke arah pasukan Aceh secara terus menerus. Akhirnya kan panas, merah, patah, runtuh. Nah, jadi yang ini setelah berdiri Kesultanan Delhi, dari Delhi Tua dipindahkan kemari karena yang menaklukkan kerajaan si Putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Tuanku Goceh Pelawan. Setelah ditaklukannya, didudukinya kerajaan Putri. 5 kali pindah Delhi ini ikut dibawa pindah juga ini meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja Delhi. Kenapa barang ini disebut meriam puntung? Ya tentu adik-adik tahu meriam ini senjata perang, puntung itu artinya patah. Jadi sebuah meriam yang sudah patah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi patah? Apakah ada penyebab tertentu? Ya kalau menurut kita kan waktu terjadi peperangan itu kan dia menembak terus menerus. Nah, oleh pasukan Aceh disiram dengan air. Nah, berarti panas kena dingin penyebabnya patah. Jadi retak gitu. Nah, patah. Kan ini patah gitu Bu. Jadi ada nggak pecahan lain gitu di daerah lain? Ada. Jadi kalau menurut ceritanya ujungnya itu apa tuh namanya larasnya itu waktu terjadi peperangan menembak seperti dikatakan tadi terpental ujungnya itu ke Sukanadu. Sukanadu ini nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Di sana dibuat juga rumah seperti ini. Daripada Karo namanya itu. Meriam puntung ini sudah sejak tahun berapa Bu ada di sini? Penempatan awalnya dari kapan? Ya, jadi ini kan berdirinya tahun berapa? 1888 istana ini. Nah, jadi kan di mana letak pindah istana, ikut dibawa pindah juga ini meriam. Jadi sekitar ya seumuran inilah ya, sekitar 100 tahun lebih. Di sini cuman dulu nggak di sini, dia di sana letaknya. Coba pindah-pindah lah. Cuman ada rumahnya gini sekitar 40 tahunan gitu berarti. Saya cukup penasaran ya Bu. Ini kan ada meriam puntung. Saya tuh dia kayak ada rumah ini. Ada nggak warna-warna tertentu atau ada hal tertentu kenapa hal ini dibuat? Ya. Jadi kalau ini kan rumah adat Karo ya. Nah kalau kita Melayu biasanya ciri khasnya kan kuning atau hijau. Nah, jadi kalau yang di Karo putih, namanya dagangan. Nah, kalau Melayu itu kan kuning berarti tua. Menurut cerita kan meriam puntung ini ada suara tertentu. Itu memang benar ada? Ya, jadi di sini ini kan ada lubang sudutnya ini. Nah, lubang sudutnya ini kita boleh letakkan telinga situ sih di lubang ini. Jadi suaranya itu menimbulkan gemuruh. Jadi kalau kita hayati sebenarnya kalau secara ilmiahnya gemuruh. Tapi kalau kita hayati seolah-olah di dalam itu bermacam-macam. Jadi kan yang lain orang lain pendengarannya seperti air, seperti dalam gua, seperti kita di tepi pantai, macam-macam lah. Nanti ada yang boleh coba. Perawatan itu tuh inisiatif ibu sendiri atau memang ada ini nggak gitu? Bantuan. Bantuan gitu. Ya kalau ini
ini kan dulu kan dia nggak ada rumahnya ya, dia terletak aja di halaman istana ini oleh suami saya. Suami itu cucu sultan yang membangun ini. Yang membangun ini kan Sultan Delhi yang ke-9, namanya Ma'mun Ar-Rasyid. Suami itu termasuk cucu lah ya. Jadi beliau itu apalah kalau bilangnya terpanggil lah, ada mimpinya supaya dirawat. Kalau dulu kan terletak kena panas, kena angin, kena hujan di halaman sana. Jadi dia terpanggil ya dengan bantuan bantuan sedekah orang dan dana dia pribadi sedikit-sedikit dibangunlah rumahnya ini sampailah yang ada di dia sampailah di sini. Jadi beliau yang pertama merawat. Ya. Dalam perawatan meriam puntung ini ada yang membuat spesial nggak Bu? Membedakan perawatan meriam ini dengan peninggalan-peninggalan yang lain. Kalau di sini kami merawatnya ini setahun sekali, memandikannya. Biasanya itu di bulan Suro, Muharram. Nah, jadi kalau nggak 1, 10 Muharram dimandikan. Jadi ada ritual tertentu. Ada ritualnya setahun sekali. Kalau kami, tapi kalau orang yang datang kemari, ya terserah kapan datang. Berarti antara pengunjung sama orang yang di sini Ya, beda gitu. beda kan. Dari masa ke masa nih, ada nggak perubahan dalam merawat meriam puntung? Atau sama dengan yang dahulu? Iya, sebenarnya kalau dulu kan ya memang dia dulu dia kan terletak-letak aja seperti katakan. Pernah meriam ini boleh percaya boleh enggak ya. November 95 sekitar jam 2 dini hari dia nggak ada di tempatnya ini meriam ini. Cuman ini tadi angkat orang, tak pindah sendiri. Tapi bangunan ini dalam keadaan terkunci, nggak ada yang rusak. Nah, dia di luar sekitar 2 meter di depan pintu itu. Waktu itu abang beca ngantar penumpang ke belakang sana, pulangnya dilihatnya tergeletak di situ. Jadi dikabarkanlah ke keluarga yang tinggal di sini, rame-rame lah ngangkatnya. Ini kan berat, tambah berat. Waktu itu 10 orang dewasa pun susah gotongnya kemana. Nah, itu belum dimandikan. Jadi semenjak itu, itulah kami rawat dan kami mandikan. Dulu kan sembarangan siapa-siapa pun boleh di luar. Sejak itu kita rawat lagi kita mandikan. Maaf menyela Bu, boleh tahu nggak ritual yang dilaksanakan 1 tahun sekali itu gimana? Ya di sini, ini biasanya Ya diapain gitu? dimandikan. Dimandikan Nah, aja? ya ada bunga khusus namanya macan kera, itu biasanya ada rempah-rempah, ada bunga segala macamnya. Nah, ini biasanya kelambunya dibuka. Nah, dimandikan di sini nggak diangkat, ini berat. Sini aja ya banjir. Oh, Ada kasihan Bu. bunga macan kera. Menurut apakah era modernisasi sekarang mempengaruhi perawatannya? Sebenarnya kalau era modernisasi ini perawatannya tetap ya kami. Cuma yang berkunjung kemari nih kadang anak-anak milenial ini kurang tertarik dia ke nengok sejarah begini. Jadi ibu berusaha manggil-manggil penyampaian supaya jangan hilang sejarah kita ini. Dalam menjaga ini ada nggak Bu, pakaian khusus atau model tertentu dalam menjaganya? Ya kalau di sini sih ya bebas saja, yang penting masih sebatas sopan. Berarti harus sopan lah ya. Kan ini tempat yang penting. Kenapa mau setuju untuk dijadikan tempat wisata? Ya kalau dulu di zaman dulu waktu zaman Sultan ini kita mana boleh masuk ke istana itu juga nggak boleh. Ke sini tuh dipegang juga nggak boleh. Tapi namanya peninggalan sejarah ini bukan harus diperkenalkan kepada anak cucu kita biar supaya mereka tahu mengerti ya tentang sejarah. Jadi kalau sekarang ya boleh masuk ke situ pun boleh, tapi ya nggak boleh alas kakinya. Ya, harus buka ya. Iya. Kan ini disucikan oleh tempatnya. Wisatawan yang berkunjung ini apakah ada doa khususnya untuk meriam ini? Itu kan itu bagi yang meyakini ya boleh-boleh aja silakan ya, kita bukan disucikan, maksudnya ini mungkin benda bertuah ya, jadi bagi yang meyakininya ya boleh ke situ kita kita ada niat gitu, jadi yang niat belum kesampaian kita boleh doa situ, kita niatkan apa yang belum kesampaian di hati, cuman jangan lupa minta tetap yang di atas. Dalam era perkembangan teknologi sekarang ini, apakah orang yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai wadah untuk memberi informasi tentang
meriam puntung? Nah, kalau secara menyampaikan kepada tamu ya secara lisan aja. Nggak ada pakai teknologi apa kalau memang mau direkam. Ya. Berarti biar sekedar tahu aja Sekedar mereka. tahu, sekedar biar supaya jangan gila. Sisanya orang itu yang tahu. Nah, cuman ya kalau konten apa segala macam ya kalau masih yang wajar aja ya silakan. Seiringnya berkembang zaman, Bu, apakah wisatawan semakin tertarik untuk melihat sejarah meriam puntung ini? Ya, jadi apa ya kalau ibu sesalkan kadang ya kita ini sebenarnya yang nggak perlu diapain ya. Itu orang atas itu dia kurang apa kemarin kurang promo lah dia kemarin kurang diperkenalkannya kadang cuman meriam aja katanya. Seharusnya kita harus kerja sama ya. Itu kalau mau lihat ada sejarah begini mereka kurang memperkenalkan sini. Kalau saya sih welcome aja orang nanya sana Bu gini. Berarti dari orang atas ada pembedaan gitu. Mungkin lah ya kalau saya rasa aja orang itu nggak perlu tahu tapi ibu rasa itu yang disesalkan. Jadi anak-anak sekolah seperti yang dilihat dibawa kemari travel anak sekolah segala macam nggak ada kunjungannya kemari ke atas saja. Ada jadi ibu harapkan klien-klien ini nanti kalau misalnya jadi guru jadi apapun ya tolonglah dibawa diperkenalkan jadi nggak hilang. Jadi sekuat tenaga ibu dari nggak ada tamu sampai sekarang panggil lah tamu biar tahu apa ini katanya gitu. Rombongan sekolah berbus-bus di situ satu orang pun yang nggak ada masuk. Kalau ibu bohong boleh nanti kalian tengok di situ kan kalau ada rombongan sekolah ada yang masuk. Dalam meriam puntung ini, Bu, apakah ibu sebagai penjaga mendapat imbalan tertentu sebagai upah? Jadi kalau di sini apa ya dengan dikasih tamu dan dari tamu itulah saya merawat menggajikan anggota saya. Ada situlah kadang ada kadang nggak ada ya pandai-pandai saya lah kadang ya ada orang sumbangan apa aja di situlah merawat ini karena saya yang terjun langsung yang menyapu yang membersihkan yang memandu yang merawat. Itu diantara kisaran berapa gitu, Bu? Atau kan tadi ada anggota itu kisaran berapa dibagi berapa gitu kalau kasarnya aja? Ya kalau kasarnya ya kalau sekarang ini kan rata-rata 50.000 ada lah ya. Kadang itulah ada yang berlebih ibu simpan lah untuk depan ibu lah ibu ya kan ada disimpan lah pula. Kebetulan ibu pun dari kecil-kecil anak suami itu udah almarhum jadi disinilah satu harian. Saya cukup penasaran, Bu. Ini kan bunga-bunga ini ada di atas itu kan, Bu. Ada nggak perubahan bunganya gitu, Bu? Atau kayak gini terus deh warnanya? Gini, ini namanya bunga rampai. Biasanya kalau orang Melayu berziarah gitu bawa bunga rampai. Tapi terserah kalau orang Karo biasanya ciri khasnya itu bunga putih. Oh, yang bunga putih ya? semua kalau Karo. Kalau Melayu biasanya itu berwarna-warna campur-campur. Jadi itu kan yang dikasih tamu. Jadi seperti Bu katakan tadi, seseorang pernah doa di sini, ya dengan izin kuasa terkabul, memang nggak dianjurkan. Tapi kalau ada langkah, ada rezeki, kalau mau datang lagi kemari, selain bunga bisa dia mengganti kelambunya, sedekah kelambunya, atau kalau memang belum ada rezeki atau sekedar selebar selendang ini, itu tamu yang ngasih, ya yang mau buah bunga atau sekedar sesisir pisang sedekahkan sini pun boleh-boleh aja, yang penting ikhlas. Berarti ada pembedaan warna ya, Bu, dari yang di kanal ya baru cair. Ya, ciri khasnya putih kalau putih ya. Bunga-bunga pun putih kalau sampai ininya juga semua putih. Putih, ini kelambu-kelambunya putih. Ceritakan dulu pertama lebih awal ya. Jadi cerita meriam puntung itu dulu kan sebelum ada Delhi namanya Kerajaan Haru di Delhi, Haru Baru tepatnya. Letaknya di Delhi Tua itu sekitar tahun 1612. Jadi Haru ini dulu dipimpin dengan 3 orang anak raja. Yang pertama Mampang Yazid, 2 putri hijau, 3 Mampang Khayali atau Mampang Sakti julukannya. Nah 2 pria, tengah wanita. Yang wanita ini itulah putri hijau, seorang putri yang jelita yang mau dipersunting Sultan Aceh. Karena berbagai hal si putri menolak, akhirnya diserang Aceh kerajaan putri. Nah, di dalam peperangan itu kerajaan putri ini mengalami kekalahan. Maka untuk melindungi kakaknya, adik si putri hijau itu menyatukan diri atau menyatu sukma atau kekuatannya ke meriam ini. Lalu ditembakkan meriam ini ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, akhirnya meriamnya panas, merah, patah. Jadi patahnya itu terpentalnya ke Sukanalu, dataran tinggi Karo. Ini di sini kita cuma ada fotonya. Singkat cerita,
kalah kerajaan putri tadi di Aceh. Dibawalah si putri pergi, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama bertih, ini contohnya bertih. Biasanya kalau orang Melayu nikah, khitanan, haji, mempergunakan ini untuk tepung tawar namanya, ada campuran bunga lainnya. Ada pada terpenuhi 3 syarat dari yang syaratnya tadi bertih, telur, satu lagi peti kacang. Ada pada terpenuhi syarat dari yang gampang sampai yang susah pada masa itu, dibawalah Putri Joni pergi. Karena jalan raya belum ada, transportasinya melalui sungai dan laut. Melalui sungai Deli yang membelah kota Medan ini, sampailah di pusat Tasik Jambuaya Utara. Ditebarkan si putri lah syarat seperti telur ke laut. Muncullah bangun Sinaga itu, kalau menurut cerita cerita rakyatnya. Disitulah diambilnya si putri tadi, dibenamnya ke dasar lautan bersama dirinya. Singkat ceritanya, putri beserta saudara lelakinya tadi hilang atau raibnya di Laut Aceh sana. Ini kenapa ada di sini yang meriam ini, yang sekarang berada di halaman Istana Memon. Setelah berdiri Istana Kesultanan Deli, dari Deli itu tadi dipindahkan kemari. Karena yang menaklukkan kerajaan si putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Tuanku Gocah Pahlawan. Beliau inilah cikal bakal Sultan Deli yang pertama. Setelah ditaklukkan si Gocah, kerajaan Putri Hijau ini lalu didudukinya 20 tahun kemudian. Ini kan 1612 ya, 1632 berdiri Deli yang pertama, itulah di Deli Tua. Ini istana yang kelima 1888. Jadi intinya di mana pindah Deli, ikut dibawa pindah juga ini meriam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke Deli. Itulah sejarah singkatnya tentang meriam Puntung atau Putri Hijau. Saya mau nambahin beberapa pertanyaan boleh? Boleh. Ada tempat sirih tuh di atas atap. Itu gunanya tuh apa? Itu tepak sirih, itu kan gunanya kalau orang Melayu menyambut tamu. Itu biasanya kan pakai seserannya itu, di dalamnya sirih, pinang, gambir, bunga biasalah. Itu sirih itu apa gunanya? Untuk menyambut tamu. Oh, ibaratnya kayak ada pengunjung datang gitu. Ya, biasanya kan ada, kalau ada pinangan gitu kan, biasanya ada tari-tarian itu kan pakai itu ya. Terus Bu, kan ini juga ada air gitu. Ya. Air itu gunanya untuk apa juga? Kalau air itu syaratnya, kalau menurut cerita dulu kan sangat panas. Jadi kepercayaan leluhur kita, jadi air itu tetap ada di situ, kotor diganti. Tapi selain itu, apabila seseorang punya niat, itu boleh disebutin. Misalnya kita punya niat, kita doa situ, kita niatkan air itu di situ, sapukan kemeriam itu. Dalam memandikan meriam ini Bu, ada nggak perubahan dari zaman gitu? Kalau saya rasa kalau kami yang merawat ini ya memang kalau dulu kan banyak ya cengkuneknya lah istilahnya. Kalau sekarang yang ringkas-ringkas saja. Oh, berarti yang sesimpel-simpel mungkin ya. Betul. Itu dalam memandikannya ada air khusus gitu? Ya air tadi lah, air ada di yang satu bunga ember tadi air, ya? dimasukkanlah bunga itu, itulah untuk mandikannya. Udah berapa lama bangunan ini berubah Bu? Kayak perubahan dari awal sampai sekarang itu gimana aja bentuknya? Ya kalau dulu ini terbuat dari kayu semua. Ini kayu, ini masih tanah. Jadi sedikit ini permanen lah, ini ada rezeki sedikit ini. Nah, ini kan yang atapnya itu kan 5 tahun sekali itu kan wajib ganti. Kalau yang ini enggak, karena enggak kena panas di hujan. Jadi sekarang udah permanen lah. Dulu ini kayu mau tumbang pun. Jadi buatlah tanam sisik lah. Kadang ini bocor betulin. Berarti tiap zaman ada perubahan Ada tertentu lah, ya? tiap tahun tapi sisik lah kalau ada tergantung rezekinya ya kan. Karena atapnya ini pakai hijau gitu ya? Hijau pasti dia apa? Kalau kena panas, kena hujan dia rontok. Oh, jadi ibaratnya Tipis. lapuk ya? Nah, ya lapuk tipis. Oke. Mungkin segitu aja pertanyaan dari wawancara kami hari ini Bu. Makasih ya Bu udah menyempatkan sedikit waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.